Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Romo berterima kasih kepada Bapak Mama, orang muda, adik-adikku yang terkasih yang setia menonton renungan-renungan dari Romo di dalam channel Cahaya Hati Kristiani ini. Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita itu selalu beriringan dengan yang namanya mitos-mitos dalam hidup itu sendiri. Ya, Romo punya teman satu, kalau dia datang di rumah kami saling berbicara, bertukar pikiran, tiba-tiba cicak berbunyi, itu dia langsung katakan, "Romo Yalo, saya bilang dari tadi itu benar, karena cicak sudah menyaut." Dan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Sama juga ketika Romo gigi sakit, Romo tanya kepada mama waktu masih kecil. Romo bilang, "Mama, saya gigi sakit ini minum obat apa?" Mama bilang, kumur air garam saja, itu langsung sembuh. Ketika Romo sudah besar, Romo tanya lagi, "Kalau gigi sakit buat apa Mama?" Mama bilang, "Kumur air garam." Romo langsung bertanya lagi, "Kenapa kita tiap hari kalau gigi sakit harus kumur air garam?" Mama langsung bilang, "Anak, kau tidak dengar Mama kah? Kau tidak tahu surga ini di bawah telapak kaki ibu. Kau tidak lama kena pukul betul ini. Kau tidak percaya? Kau pergi ke pantai sana, ke laut sana. Kau tanya di ikan dong. Dari zaman Nabi Musa, zaman Firaun sampai sekarang dan seterusnya, tidak ada satu ikan yang gigi sakit. Karena setiap hari minum air garam." Waktu Romo SMP, Romo punya guru satu katakan begini, anak-anak yang punya tai lalat di testa atau di kening itu adalah anak-anak yang pintar. Itu kami semua mulai ambil bolpen hitam, tambah dengan spidol, kita mulai tekan-tekan di sini. Tapi Romo punya teman sebangku ini dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Dia punya tai lalat itu penuh muka. Tapi dia pembodoh juga parah punya. Sama ketika orang-orang di Indonesia Timur, ketika mereka punya mata itu ada kadiuk, orang Kupang bilang ada kadiuk, orang-orang selalu langsung berpikir bahwa ini pasti ada kakek atau kikir dengan ibu hamil ini. Saya bilang, aduh, kalau ibu hamil dia tiba-tiba minta pisau satu saja kita kediuk. Maka kalau dia minta Avanza saja bukan kediuk di mata, tapi kediuk langsung di kepala besar begini. Kalau misalkan Romo jerawat satu, orang-orang langsung membuat kesimpulan, ini pasti ada yang rindu Romo nih. Iya, setiap hari ada yang rindu Romo. Mitos itu berjalan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi mitos itu bukanlah sebuah kebenaran absolut. Satu-satunya kebenaran absolut itu adalah bagaimana Allah datang ke dunia, tinggal bersama dengan manusia, dan menyertai kita semua sampai kapanpun. Namun, Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita juga, kita mengenal yang namanya budaya-budaya lokal. Ya. Agama datang tidak menyingkirkan budaya itu, tetapi tinggal bersama dengan budaya dalam perjalanan waktu. Pernah satu orang muda datang bertanya pada Romo seperti ini, "Romo, agama Katolik itu percaya pada 2 Tuhan kah? Mereka pergi ke gereja. Nanti mereka pulang gereja itu, mereka masih kasih makan nenek moyang, potong binatang dengan ritual itu saja. Apakah mereka juga menyembah arwah nenek moyang?" Romo kemudian menjelaskan kepada dia seperti ini. Sosok yang kita sembah itu hanyalah Tuhan Allah. Nenek moyang itu pernah ada, juga menghadirkan keturunan-keturunan selanjutnya sampai pada kita. Untuk itulah kita pantas atau layak menghormati mereka, tetapi tidak menyembah nenek moyang. Ritual dengan pemotongan binatang pada momen tertentu seperti kelahiran anak, pertunangan, pernikahan, atau juga kematian dengan sapaan-sapaan adat tertentu, itu bukan menyembah arwah nenek moyang, tetapi menghormati mereka yang sudah ada di surga sana, supaya bisa terus mendoakan kita yang masih bersejarah di dunia ini, mendoakan cucu-cucunya, cece-cecenya, cicit-cicitnya, anak-anaknya, dan seterusnya. Ya, menurut orang Katolik, mereka yang sudah selamat itu dekat dengan Tuhan, dan pasti akan terus mendoakan kita. Ketika mereka belum selamat, kita punya sebuah kewajiban untuk mendoakan mereka, agar setelah mereka selamat, pasti mereka akan mendoakan kita juga. Sama juga.
Ada orang Katolik juga yang bertanya begini, Romo, apakah benar bahwa arwah nenek moyang itu akan menyertai kita setiap hari kalau kita di mana-mana mereka pergi juga? Romo mengatakan kepada kita semua begini, yang menyertai kita setiap hari itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Yang memberkati dan melindungi kita. Nenek moyang sudah tenang di sana, di dalam keabadian itu. Ketika kita menghormati mereka, bukan berarti kita memanggil mereka untuk tinggal dengan kita. Tidak. Kita membuat ritual-ritual adat itu untuk supaya membantu mereka dalam keselamatan, tetapi juga kita mengharapkan mereka juga berdoa bagi kita agar kita juga bisa hidup tenang, nyaman, dan bahagia di dunia ini. Ya. Bapak, Mama, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi agama tidak pernah menyingkirkan budaya lokal. Agama dan budaya itu berjalan seiring dan bersama-sama. Dalam Sinode para Uskup tahun 1977 mengatakan bahwa dalam dialog dengan budaya terjadi inkarnasi iman sebagai suatu proses memberi dan menerima, di mana iman direfleksikan dan diinterpretasikan dalam suatu budaya secara dinamis. Hormat kepada leluhur atau hormat kepada nenek moyang itu berbeda dengan menyembah Allah. Satu-satunya yang kita sembah hanyalah Allah. Sedangkan kita punya kewajiban untuk menghormati leluhur kita, menghormati nenek moyang kita yang sudah ada lebih dahulu dari kita semua. Agama datang membaharui kebiasaan yang salah dan mengarahkan kita pada Allah yang benar. Allah yang pernah hadir dengan kita dan selalu menyertai kita setiap hari. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.